Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu wabarakatuh. Ya, hari ini kita warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan ke-11 ya ini ya. Jadi tinggal beberapa kali pertemuan lagi nanti UAS. Nah, ini pertemuan ke-11 materinya adalah sorting atau pengurutan data. Siapa di sini yang sering melakukan sorting atau bahkan mungkin tidak pernah melakukan sorting? Ada? Dulu di Excel, Bu. Di Excel, Belum oke. pernah Ada yang belum pernah. Mungkin mengurutkan itu tidak harus dengan data ya, dalam keseharian mungkin kita bisa mengurutkan, mungkin ada banyak agenda atau ada banyak kegiatan yang nanti kita urutkan yang paling penting dulu yang nanti akan kita kerjakan gitu ya. Nah, kalau di sini kita nanti akan membahas tentang pengurutan, yaitu pengurutan data. Jadi kalau kita sering menggunakan sorting yang ada di Word, itu kan ada scanning, di scanning gitu ya. Nah, ketika mau mengurutkan datanya itu di blok, kemudian diklik sort, scanning atau di scanning. Nah, sekarang kita akan coba mengetahui gimana sih proses algoritma dari pengurutan yang biasa kita lakukan. Nah, di sini untuk sorting itu sebenarnya metodenya ada banyak sekali ya. Jadi metode metodenya itu nanti banyak, tapi yang nanti saya jelaskan cukup dua saja. Oke, sorting itu apa sih? Sorting itu adalah proses untuk mengurutkan sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Jadi objek atau data itu nanti akan kita urutkan. Jadi sekumpulan, kenapa sekumpulan data ya, karena kalau tidak ada banyak data nggak mungkin kita kumpulkan, nggak mungkin kita urutkan. Jadi kalau hanya ada satu, ngapain di sorting atau diurutkan, toh satu tidak mungkin dia ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah dari yang lain kan ya. Jadi di sini makanya adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Nah, urutan objek tersebut itu dapat dilakukan yang pertama itu secara naik, yang kedua adalah secara turun. Kalau naik itu sering kita sebutkan adalah ascending, di mana proses tersebut kita urutkan dari data kecil ke data yang lebih besar. Kalau turun atau descending itu kebalikannya, yaitu data yang akan kita urutkan itu dimulai dari data besar ke data yang kecil. Jadi kalau naik itu kalau misalkan huruf ya dari A sampai dengan Z, kalau turun dari Z sampai dengan A. Gitu ya. Jadi untuk proses sortingnya nanti bisa dilakukan untuk milih ascendingnya atau descendingnya. Jadi setiap algoritma nanti yang akan kita pakai itu pasti bisa dilakukan dengan proses untuk naik ascending atau turun descending. Nah, untuk algoritmanya di sini ada bubble sort, ada selection, ada insert, ada heap sort, cell, quick, merge, radic, tree. Jadi banyak sekali. Mungkin ada metode-metode yang lain yang belum saya tuliskan di sini. Nanti silahkan bisa dikembangkan sendiri. Nanti di sini saya jelaskan cukup 3 saja. Jadi ada bubble sort, selection, sama insert. Jadi yang lainnya silahkan dipelajari sendiri ya, atau dikembangkan sendiri. Nah, yang pertama di sini adalah metode bubble sort atau gelembung. Metode pengurutan gelembung ini terinspirasi oleh gelembung sabun, yang mana gelembung sabun itu bisa terbang. Nah, kenapa sih gelembung sabun itu bisa terbang? Karena beratnya dia ringan ya. Jadi semakin ringan maka dia terbangnya akan semakin tinggi. Jadi prinsip ini atau prinsip gelembung ini atau pengapungan atau terbang dari sebuah gelembung itu nanti digunakan untuk pengurutan data yang diberi nama adalah bubble sort. Nah, di sini prinsipnya adalah elemen yang berharga paling kecil. Harga paling kecil berarti kalau paling kecil berarti paling ini ya, paling ringan ya. Nah, di sini elemen yang paling kecil akan diapungkan.
artinya diangkat ke atas atau di ujung paling kiri. Jadi kalau gelembung itu kan yang paling kecil dia akan terbang mungkin lebih dulu atau mungkin lebih tinggi gitu ya kalau gelembung sabun. Nah di sini kalau untuk pengurutan gelembungnya itu nilai elemen terkecil atau nilai yang paling rendah itu nanti yang akan dipindahkan atau yang akan ditukarkan. Kemudian proses penggabungan ini dilakukan n kali langkah, artinya apa? Tak terhingga. Jadi n kali langkah ini tidak bisa kita prediksi berapa jumlah pertukaran data yang nanti akan kita urutkan. Jadi dia akan dilakukan sampai dengan selesai. Jadi prosesnya sampai berapa kita nggak ngerti. Selama proses itu masih bisa ditukarkan, maka dia akan tetap kerjakan. Nah di sini pada langkah ke L di sini larik. Nah, larik itu nama lain dari array ya. Jadi untuk algoritma sorting. Jadi untuk algoritma sorting di sini semuanya dicontohkan menggunakan array. Nah, makanya di sini ada namanya array 1 sampai dengan n. Array itu aliasnya atau nama lainnya adalah larik. Larik dari elemen 1 sampai dengan elemen n. Yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama di sini adalah bagian yang sudah diurutkan, yaitu L1 sampai dengan L ke I atau larik atau array ya, atau data yang akan kita urutkan. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian yang belum terurutkan, yaitu elemen I plus 1 sampai dengan elemen ke N. Jadi ada dua bagian ini nanti yang akan dilakukan. Kemudian untuk algoritmanya atau prosesnya dari pengurutan bubble sort ini atau gelembung ini seperti ini. Ini saya tuliskan menggunakan ascending ya. Jadi pengurutan yang naik dulu. Untuk yang turun itu sebenarnya sama, tinggal dirubah ininya, syaratnya saja. Nah, langkah yang pertama kita mulai dari elemen K. K sama dengan N. K di sini adalah array. Arraynya sama dengan n. N itu adalah jumlah elemennya berapa ya. Array yang ada dalam elemen yang ada dalam array itu kita nggak ngerti mau diinputkan berapa. Kalau diinputkan elemennya ada 5 berarti n-nya di sini sampai dengan 5. Kemudian n-1, n-2 sampai seterusnya sampai dengan n yang terakhir akan dibandingkan dari array posisi K. K itu adalah posisi ke N yang tadi belum kita ketahui ya, tergantung dari jumlah elemen yang kita inputkan. Jika array yang ada di posisi K lebih kecil nilainya dari array nilai yang ada dalam array posisi K-1, maka tukarkan nilai dari LK itu dengan LK-1. Jadi kalau nilai yang ada di posisi ke N itu lebih kecil dari N-1, nah ini maka akan ditukarkan posisinya. Kemudian kalau misalkan ini tidak lebih kecil, mungkin bisa sama dengan atau mungkin bisa lebih besar, maka dia tidak akan pernah ditukarkan karena ini ditukarkan jika yang ini bernilai true. Kemudian setelah misalkan di sini nilainya true, maka hasil langkah 1, ini langkah 1 itu akan mengurutkan dari elemen n sampai dengan elemen n-1. Jadi dari elemen, misalkan elemennya adalah 5 ya, berarti dari elemen n sampai dengan elemen ke 0 atau elemen ke 1 itu akan diurutkan terlebih dulu untuk mengetahui nilai terkecil 1 yang nanti akan dipindahkan ke posisi n-1. Nah, dari langkah tersebut itu nanti untuk array posisi yang ke 1 isinya adalah nilai minimum yang pertama. Jadi langkah 1 di sini, ini prosesnya nanti sudah banyak, hanya untuk mengetahui nilai terkecil yang pertama. Jadi hanya untuk menggeser nilai paling kecil yang pertama. Nah, ketika nanti di elemen berikutnya, ini kan elemen pertama, berarti posisi ke 1 ya, elemen ke 1. Misalkan arraynya ada 5 elemen, berarti kalau misalkan di elemen 2 sampai dengan elemen ke 5 nilainya masih ada yang lebih kecil atau belum urut, maka nanti akan dikerjakan lagi langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua tadi sama prosesnya, yaitu akan membandingkan dari K sama dengan elemen ke N, dari n-1 sampai dengan seterusnya, di sini berhenti sampai dengan elemen ke 3. Jika nanti
elemen yang ada di K itu nilainya lebih kecil dari N-1, maka nilainya akan ditukarkan dengan K-1. Nah, hasil dari langkah dari langkah kedua ini, maka elemen kedua berisi nilai minimum yang kedua. Kalau misalkan dari dua langkah ini elemen yang selanjutnya itu sudah urut, dia tetap akan melakukan langkah 3 dan seterusnya sampai dengan langkah N-1 biarpun sudah urut. Kenapa? Karena kita menggunakan coding berulangan. Tapi kalau kita untuk menghitung proses manualnya, kalau misalkan di sini sudah terurut, kita berhenti nggak masalah. Tapi kalau untuk codingnya, secara coding yang nanti berjalan, dia akan terus dikerjakan sampai dengan langkah yang terakhir, yaitu N-1, tergantung dari jumlah elemennya. Nah, ini prosesnya sama, langkah 1 sampai dengan ke N. Yang membedakan apa? Yang membedakan di sini berhentinya. Berhenti langkah 1 itu dia akan berhenti perbandingannya sampai dengan elemen ke, di sini 2, di sini berhenti sampai dengan 3, di sini sampai dengan 4. Berarti kalau misalkan elemennya sampai 5, berarti sini sampai 5. Kalau 10 sampai 10, berarti di sini juga sampai dengan 10. Tergantung jumlah datanya, dia akan berhenti sampai berapa. Nah, elemen K sama dengan N-nya ini, N-nya tergantung dari elemen array yang nanti kita deklarasikan. Jadi di sini elemennya berapa, tergantung dari data yang nanti akan kita urutkan. Kemudian tadi algoritmanya, kemudian ini contoh data. Kita coba hitung menggunakan algoritma yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini contohnya apa? Di sini ada larik atau array. Nama array-nya di sini adalah larik ya. Kemudian elemennya di sini ada 6. Kemudian ini akan diurutkan secara ascending. Ini ada 6 elemen. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini array-nya satu dimensi ya. Jadi di sini untuk lariknya ada 6 elemen, datanya adalah 25, 27, 10, 8, 76, 21. Ini datanya masih acak atau belum urut, sehingga kita akan mencoba mengurutkan secara ascending. Nah, langkah yang pertama, jadi kita akan menjalankan langkah yang pertama ini. Langkah yang pertama, kemudian langkah yang pertama itu dimulai dari K sama dengan N. N-nya berapa? N-nya di sini adalah 6. Berarti K sama dengan 6. Berarti sama dengan 6, berarti yang ada di sini. K sama dengan 6. Berarti ini ya, nilainya adalah 21. Tadi algoritmanya gimana? Bandingkan LK. Berarti K-nya tadi 6 ya posisinya. Jika nilai yang ada di LK lebih kecil dari K-1, ini adalah K sama dengan N. Ini adalah K sama dengan N-1. Berarti kita akan bandingkan. Jika nilai K lebih kecil dari K-1, nah di sini tadi jika nilai K lebih kecil dari K-1, maka tukarkan LK dengan LK-1. Nah, ini jika nilai K lebih kecil dari K-1. Nilainya di sini lebih kecil kan? Bahwa elemen yang ke N itu 21. K N-1 nilainya adalah 76. Artinya nilai yang ada di elemen ke-6 itu lebih kecil daripada elemen ke-5. Artinya kalau lebih kecil maka tukarkan. Nah, di sini posisinya kita sudah tukarkan. Ini elemen yang ke-6 nilainya 76. Kemudian elemen yang ke 5 di sini nilainya 21. Dia sudah tukar. Nilai aslinya ini. Kemudian selanjutnya ini belum masuk ke langkah kedua, tapi ini akan diselesaikan dulu sampai dengan elemen yang pertama. Kemudian ini kita abaikan. Nah, sekarang kita geser. Geser di sini sekarang maju. Ini sudah nggak pakai. Sekarang di sini adalah N-nya. Kemudian ini sekarang menjadi N-1. Berarti nilainya tadi di sini 76 sudah tukar dengan 21 ya. Nah, sekarang data yang digunakan yang ini. Berarti 21 ini pada posisi N.
21 apakah nilainya lebih kecil dari n-1? Ternyata nilainya tidak lebih kecil tapi lebih besar, sehingga nilainya dia posisinya tidak akan dirubah, sehingga di posisi K sama dengan 5 kita tuliskan, data dari atas kita turunkan. Nah, data yang dari K ke 6 ini kita turunkan, 76 sama 76. 21 ini karena tidak pindah maka tulisnya tetap, ini juga tetap karena dia tidak bergeser, karena nilainya lebih besar ya posisi n-nya. Sekarang di sini ganti lagi, berarti di sini adalah n, ini n-1, berarti di sini adalah n-nya di sini berapa? Nilainya 8, n-1 10. Tadi jika nilai n-1 lebih kecil dari jika nilai k-nya lebih kecil daripada n-1, maka dia tukarkan 8 lebih kecil dari 10. Iya, kalau iya maka dia posisinya ditukar, berarti 8 itu nanti berada di posisi 3, 10 di posisi 4. Berarti nanti hasil dari ini langkah yang keempat, elemen yang keempat, di sini diturunkan 76 turun ke bawah, 21 turun ke bawah. Nah, ini pindah posisi ditukar karena dia nilainya tadi true ya. Kemudian sekarang di sini nilainya 8. Ini posisi yang ke n. Ini n-1. Lebih kecil kan ya? Di sini nilai n 8, berarti dia lebih kecil dari n-1, sehingga dia tukar posisi. Nah, di sini untuk K yang ketiga jadinya 76 turun dari bawah, 21 turun dari bawah, 10 turun dari bawah. Nah, ini posisinya. Tadi di sini angka 8 karena lebih kecil maka tukar posisi, sehingga di sini 27, kemudian ini 8. Nah, kemudian di sini geser lagi di posisi berikutnya, yaitu di elemen kedua di sini nilainya 8. Ini sebagai n. Ini n-1. Apakah n lebih kecil dari n-1? Iya, maka dia geser lagi, sehingga untuk K yang kedua ini kita turunkan lagi. Ini 76 sama, posisinya juga sama ya. Kenapa posisinya harus sama? Kita biar enak kalau misalkan nanti ada tiba-tiba selenco atau tiba-tiba berubah angkanya, itu kita bisa mendeteksi dengan mudah. Terus 21 turun dari bawah, 10 turun dari bawah, 27 juga sama. Nah, sekarang yang dilakukan pengecekan adalah elemen 2 dengan elemen 1. Elemen 2 itu ternyata lebih kecil dari elemen 1, maka dia tukar posisi. Nah, jadi hasil langkah 1 ini hasil langkah 1 ini yang saya tuliskan dengan warna biru. Ini dia hanya akan memberikan nilai minimum pertama. Maksudnya adalah dia hanya akan memboyong atau menggeser nilai terkecil di posisi pertama. Berarti ternyata nilai yang tadi di dalam array yang ada dalam larik itu nilai paling kecilnya adalah 8. 8 ini akan kita pindah ke posisi pertama. Ini hasil langkah 1. Nah, kemudian elemen 2 sampai dengan elemen terakhir kita cek. Di sini masih ada yang belum urut kan ya. Ini masih acak lagi, sehingga akan dilakukan proses yang kedua atau langkah yang kedua. Nah, jadi langkah yang kedua di sini dia, kalau langkah yang ke-1 tadi dia akan berhenti sampai K sama dengan 2 ya. Kemudian kalau langkah yang kedua dia berhenti sampai dengan K sama dengan 3. Artinya ini angka yang pertama tadi hasil dari perhitungan yang semula atau yang di langkah 1 ini sudah tidak akan kita bandingkan karena dia berhenti di sini. Berarti nanti kita stop di K yang ketiga karena K ketiga akan dibandingkan dengan n-1-nya. Nah, kita mulai sama seperti proses yang di langkah 1, yaitu mulai dari elemen ke-6. Elemen ke-6 tadi nilainya berapa? Ini adalah nilainya 76. Ini tadi n, ini n-1. Apakah n lebih kecil dari n-1? Tidak, maka dia tidak akan ditukar, sehingga nilainya tetap. Nilainya tetap. Kemudian ke K sama dengan 5. K sama dengan 5. Maka di sini berubah menjadi n. Di sini n-1.
21 dengan 10 ternyata juga nilai elemen ke n-nya lebih besar dari n-1 sehingga posisinya tidak akan ditukar. Jadi ini turun 76 dari atas, ini juga sama karena tidak ditukar, nilainya lebih kecil, tidak lebih kecil dari n-1 ya. Jadi nilai n-nya lebih besar dari nilai n-1 sehingga dia tidak tukar posisi. Kemudian sekarang untuk selanjutnya yaitu di K yang keempat ya, K yang keempat berarti di sini ganti n, di sini n-1. Nah ini n-nya 10, n-1 nya 27, maka dia tukar sehingga hasilnya 76 turun dari atas, 21 turun dari atas. Nah ini karena tukar posisi jadi 27 nya di posisi yang ke berapa tadi, posisi ke elemen 27 nya berarti di elemen keempat ya. Kemudian ini elemen ketiga. Kemudian di proses selanjutnya yaitu ini nilainya sudah 10, sudah berubah, ini jadi n, ini n-1, n-nya 10, n-1 25 berarti lebih kecil, maka dia tukar lagi. Jadinya di sini 76 turun dari atas, 21 sama, 27 sama. Nah ini kita tukar yaitu 25 dan 10. Selesai. Berarti langkah kedua menghasilkan nilai terkecil kedua yaitu 10. Nah ini kita cek nilai yang belakangnya di elemen ini ternyata belum urut lagi, maka kita lakukan langkah yang selanjutnya. Langkah yang selanjutnya karena di sini sudah urut ada 2, elemen 1 2, maka nanti proses berhenti perbandingannya sampai dengan elemen ke-4. Nah, ini dia akan berhenti di sini. Nah, langkah selanjutnya prosesnya sama. Di langkah ketiga dimulai lagi dari elemen ke n. Di sini n, ini n-1. Ini lebih besar ya, berarti posisinya tetap tidak akan ditukar 7621. Kemudian ini n-nya sekarang nilai 21, n-1-nya 27. Dia lebih kecil, berarti posisinya akan ditukar. Berarti 76 dari atas. Ini posisinya sudah bertukar. Kemudian langkah yang selanjutnya ini tadi 21. Posisi n, ini n-1, berarti posisinya lebih kecil ya, maka ditukar lagi. Ini hasilnya, ini dari atas ini sudah ditukar, sehingga langkah ketiga dia akan menghasilkan nilai terkecil ketiga. Nih. Nah, di sini dicek lagi apakah nilainya masih lebih ada yang lebih kecil atau belum urut. 27. Urut belum itu? Ini kan elemen 1 2 3 kan sudah urut nih dari kecil besar ya. Elemen 4 sampai dengan 6 masih acak nggak atau sudah urut? Sudah urut. Ini kan 25, 27, 76 kan sudah urut kan? Ya. Untuk proses algoritma ini, kalau misalkan kita mau menghitung sendiri manual seperti ini, kalau misalkan ini sudah urut sebenarnya sudah berhenti nggak masalah. Tapi kalau yang namanya coding, karena dia menggunakan perulangan, biarpun dia sudah urut, dia tetap akan looping sendiri. Nah sehingga kalau misalkan nanti ada tugas, kok ternyata di sini sudah urut, ya sudah berhenti nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau dilanjut ya nggak apa-apa. Nah berarti ya kalau misalkan dilanjut, di sini ada langkah yang keempat. Langkah yang keempat tadi di sini adalah nilai n-nya. Nilai n-nya adalah 76. Ini n ya. N adalah n-1. Nilainya ini tidak lebih kecil, maka dia posisinya tetap. Berarti di sini 76, kemudian 27. Kemudian sekarang pindah posisi, n-nya di sini. Kemudian n1-nya di sini. N-nya juga lebih besar dari n-1, maka dia posisinya masih tetap. Ini turunkan dari atas, ini tetap, sehingga nilainya tetap sama. Sudah dapat nilai terkecil yang keempat. Nah, langkah yang kelima yaitu ini berhenti sampai dengan K5 ya. Ini berhenti sampai dengan ke-6. Berarti hanya dibandingkan satu kali. Ini n-1. Nilainya di sini lebih besar sehingga tidak ditukar. Sehingga hasilnya tetap sama. Nah, ini hasil akhirnya bahwa
data itu sudah diurutkan. Nah, ini metode bubble sort-nya. Paham ya sampai sini ya? Oke, untuk tanyanya nanti aja di akhir. Saya lanjutkan. Ini tadi kan proses algoritmanya, berjalannya algoritma itu seperti apa, atau proses runtunan dari algoritmanya itu seperti apa. Ini ya tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang di sini ada contoh codingnya. Ini nanti kita praktekkan di hari Kamis ya, di lab. Kamis. Di hari Kamis itu kan tanggal merah ya, berarti penggantinya nanti Jumat ya. Oke, ini datanya, ini lariknya atau arraynya. Di sini elemennya ada 5. Ini elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5. Tetapi karena array itu akan diakses melalui indeksnya, dan indeks itu diawali dari 0 ya kan kemarin, maka di sini indeksnya adalah indeks 0, 1, 2, 3, 4. Untuk menuju ke elemen maka indeks plus 1. Indeks plus 1 ini namanya adalah elemen atau urutannya ya. Sebenarnya sama aja sih, cuman apa ya, kita membedakannya kalau misalkan dimulai dari 0, kalau kita ingin merubah untuk urutan jadi tambah 1. Kalau misalkan kita dari urutannya dari 1 untuk menuju ke indeks maka di min 1, gitu aja sih sebenarnya. Nah, di sini perulangannya arraynya satu dimensi. Ini perulangan untuk yang pertama, ini untuk array untuk larik yang ada di L ini ya, namanya adalah L, dari posisi indeks 0 sampai dengan indeks ke 4. Kemudian di sini untuk proses perpindahan perbandingannya tadi ya, di langkah-langkahnya ini perulangan untuk langkah 1 yang isinya ada perbandingan dari elemen ke-5 dengan ke-4 seperti yang tadi. Ini adalah perulangan yang proses langkahnya. Kemudian di dalam proses langkahnya tersebut di sini ada percabangan untuk membandingkan dari elemen K dengan K-1 atau N-1. Nah, ini prosesnya di sini. Jadi pada array indeks ke-0 di sini prosesnya adalah mulai dari indeks yang ke-0 sampai dengan indeks sama dengan 4. Nah, pada proses tersebut di sini nilai array akan kita bandingkan. Nilai array yang ada dalam L di posisi K, berarti di posisi ke 0 ya. Kemudian akan dibandingkan dengan K plus 1. Nah, ini kalau yang di algoritma yang tadi, yang ini saya contohkan dari belakang ya, dari K n-1. Jadi di sini adalah n, kemudian yang depannya tadi kan n-1, n-nya adalah 6, n-1 adalah 5. Nah, di sini codingnya ini kebetulan ini kita mulai mengurutkannya dari depan. Nah, berarti mengurutkannya dari sini. N-nya di sini dari mulai elemen pertama sampai dengan n plus 2. N plus 1. Di sini kan posisi 1 dibandingkan dengan posisi kedua. Nah, kenapa berbeda? Sebenarnya mau dibuat sama seperti yang ada di algoritma mulai dari belakang itu sama. Ini cuman untuk membedakan bahwa sebenarnya bubble sort itu tidak harus selalu dimulai dari belakang. Dimulai dari depan juga bisa. Ya, jadi tergantung ininya saja, proses pengurutannya saja. Kalau mulainya dari belakang seperti algoritma yang tadi boleh-boleh saja. Berarti di sini mulainya dari K sama dengan 4 sampai dengan K lebih besar sama dengan 0. Di sini mulainya dari K, kemudian di sini lebih kecil dari K-1, hanya dipindah di sininya. Jadi fleksibel mau dimulai dari depan atau belakang itu sama saja. Yang penting rumusnya sama, yaitu membandingkan antara dua elemen yang mana yang nanti akan terkecil itu akan selalu diletakkan di depan karena ini adalah ascending. Tapi kalau descending berarti nanti yang lebih kecil akan diletakkan di belakang. Nah, di sini jika nilai yang ada di K sama dengan 0 ya, berarti di sini. Ini adalah nilainya yaitu 1. Jika nilainya yang ada di posisi K plus 1 berarti ini ya. K plus 1 lebih besar, maka dia akan tukarkan. Tapi di sini nilainya adalah 1. Ini
ini yang pertama adalah 1 lebih besar dari 50. Ya, ternyata 1 itu tidak lebih besar dari 50, sehingga dia tidak akan ditukarkan. Berarti ini tidak akan dikerjakan baris ini, sehingga dia akan menuju ke perulangan berikutnya, yaitu di K sama dengan 1. Maka K sama dengan 1 kita bandingkan lagi. K sama dengan 1 yaitu nilainya 50, apakah lebih besar dari K plus 1? Nilainya berapa? 10. Berarti 50 dengan 10 itu lebih besar enggak? Iya, lebih besar. Berarti ketika dia lebih besar, proses penukaran ketika tadi algoritmanya itu tinggal ditukar atau langsung ditukar itu bisa. Tapi kalau di coding itu nggak bisa. Kita membutuhkan tempat baru atau variabel baru yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Nah, jadi sekarang ini tadi tidak ya. Berarti yang kedua tadi nilainya adalah 50 lebih besar. Aduh, jadi kayak gini. Jadi 10. Ini nilainya true ya. Maka 50 ini kan nanti akan ditukar. Sehingga nilai yang ada di K, berarti nilainya adalah 50. Ini kita simpan dulu di temp. Nilainya adalah 50. Berarti nilai yang di sini sekarang jadi kosong. Kenapa? Karena kita sudah pindah ke temp dulu. Variabel baru atau variabel bantu. Nah, di sini karena posisi LK di sini, LK-nya adalah di L indeks ke 1. Karena tadi nilai 50 sudah simpan dalam tab, sehingga kan di sini kosong. Karena kosong, maka kita pindahkan yang posisi K plus 1. K plus 1 di sini. Nilainya berapa? 10. 10 ini kita pindahkan ke posisi yang ada di indeks 1. Sehingga nilai yang ada di K plus 1 atau di indeks yang kedua sekarang menjadi kosong. Karena sekarang sudah kosong, maka isikan data dari temp tadi. Ini temp yang tadi sudah diisikan 50, kita simpan lagi ke dalam K plus 1. Berarti di posisi indeks kedua. Kalau sudah, ini naik lagi menjadi tadi 1. Berarti sekarang 2 ya. 2 ini posisi 2 akan dibandingkan dengan posisi 3. Nanti di sini nilainya sudah 50 dengan 3 ternyata tidak lebih besar, maka dia tidak akan kerjakan. Kemudian pindah lagi di sini, K-nya menjadi 3. 3 akan dibandingkan dengan 4. Posisi yang keempat. Berarti nilainya di sini 3 dengan 2. Maka dia tukar lagi karena 3 itu lebih besar dari 2. Maka nilainya true ya. Nah, kalau true, maka di sini akan disimpan lagi bahwa 3 itu akan disimpan ke dalam temp dulu. Temp yang tadi posisinya 3 sudah kosong, maka diisikan data dari indeks yang ke berapa tadi? Keempat ya. Keempat, berarti nilainya 2 disimpan. Kemudian untuk nilai dari K plus 1 indeks keempat ini akan diisikan data dari variabel temp yang tadi sudah disimpan sementara. Nah, hasilnya itu nanti disimpan di masing-masing perubahan yang tadi. Kemudian karena di sini kan sudah berakhir, maka dia akan kerjakan lagi proses yang selanjutnya, yaitu dimulai dari indeks ke 1. Jadi kalau tadi nilai awalnya itu sudah berisi nilai yang terbesar, nanti dia akan kembali lagi menghitung ulang lagi sama seperti tadi prosesnya sampai dengan hasilnya ketemu urut. Nah, ini untuk menampilkan hasil yang sudah diurutkan. Ini untuk yang ascending. Jadi sebenarnya hanya kuncinya di sini. Kuncinya di posisi perbandingannya di sini. Ini untuk yang ascending. Nah, ini yang descending. Ini bukan descending, ini sama ya. Ini posisinya dari 0 sama. Ini bukan yang descending. Ini sama dengan yang tadi. Saya skip aja. Oke, ini prosesnya. Jadi proses untuk sorting menggunakan bubble sort itu dia akan membandingkan satu persatu dari elemen, entah itu dimulai dari elemen yang paling besar atau elemen ke n yang paling ujung kanan, atau dimulai dari ke n yang kecil atau yang ujung kiri. Kalau misalkan mulainya dari yang ke kanan,
kanan ke kiri, maka nilai yang n itu kalau lebih kecil dari n-1 maka akan dia tukarkan. Tapi kalau misalkan dimulai dari posisi yang sebelah kiri, itu akan ditukar jika nilai yang ada di sebelah kiri lebih besar dari nilai yang ada di sebelah kanan. Karena apa? Kita akan memboyong nilai terbesarnya yang ada di sebelah kiri itu menjadi sebelah kanan. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Oke, ini untuk yang bubble sort. Nah, di sini ada kesimpulannya bahwa pengurutan menggunakan metode bubble sort ini kurang efisien karena terlalu banyak penukaran yang dilakukan pada setiap langkah dan membutuhkan banyak waktu serta prosesnya lebih lama, sehingga tidak direkomendasikan untuk dipakai. Namun metode ini mudah dipahami dan sederhana. Nah, jadi ketika nanti Anda mau menggunakan ini karena paham sekali atau lebih paham dibandingkan dengan metode yang lain, boleh silakan dipakai. Cuma di sini ada kekurangannya, yaitu proses penukarannya itu terlalu lama, terlalu panjang gitu loh prosesnya, karena masing-masing elemen dia akan kerjakan. Nah, ini saya skip. Nah, metode yang kedua yaitu pengurutan maksimum atau minimum. Jadi metode pengurutan ini disebut pengurutan maksimum atau minimum karena didasarkan pada pemilihan elemen maksimum atau minimum, kemudian akan ditukarkan nilainya. Jadi elemen ini mirip sih sebenarnya dengan sorting yang tadi, yang bubble sort ya. Jadi kalau kita akan menggunakan yang maksimum berarti kita fokus ke nilai yang terbesar. Yang terbesar kalau scanning ya nilai terbesar tersebut itu akan kita letakkan di paling kanan atau yang paling ujung kanan. Tapi kalau kita mau milih yang minimum berarti kita akan ambil nilai yang terkecil itu nanti kita letakkan di posisi paling kiri. Nah, metode ini biasanya disebut adalah metode selection sort. Ya, jadi pengurutannya ini memilih salah satu nilai maksimumnya atau minimumnya. Ascending atau descending itu sama untuk semua metode. Kemudian langkah dari algoritma selection. Di sini langkah yang pertama, tentukan harga maksimum di dalam array 1 sampai dengan n. Maksimum di sini adalah maksudnya nilai terbesar ya, nilai terbesar dari array tersebut. Kemudian tukarkan dengan harga minimum. Jadi nilai maksimumnya itu akan ditukarkan langsung ke posisinya. Karena kalau misalkan ascending berarti kita nilai terbesar itu langsung comot, langsung kita ambil, kemudian diletakkan di posisi ke n. Kemudian dilanjutkan langkah yang kedua, dari nilai tersebut itu tentukan lagi. Karena tadi kan n-nya sudah berisi nilai maksimalnya. Berarti kita langkah yang kedua kita akan mencari dari elemen 1 sampai dengan elemen n-1. Masih ada nilai terbesar enggak? Kalau masih ada, letakkan di posisi n-1. Nah, dari n-1 itu berarti dia maju lagi menjadi n-2. Cek lagi dari posisi 1 sampai dengan n-2 masih ada nilai terbesar enggak? Kalau ada, ambil lagi, letakkan di n-2. Dan seterusnya sampai dengan elemennya habis. Nah, di sini contoh penerapan dari algoritmanya. Ini masih sama, masih ada 6 data ya, 6 elemen dalam array. Di sini elemen pertama 29, 27, 10, 8, 7, 6, 21. Langkah yang pertama, kita cari nilai terbesar dulu. Nilai maksimum di dalam elemen ini. Di sini kita cari nilai terbesarnya, yaitu nilai maksimum yang ada dalam larik 1 sampai dengan 6. Berarti maksudnya adalah nilai terbesar dalam ini, dalam array ini. Nilai terbesar ada enggak? Ada. Di mana? Di posisi ke-5. Ini. Berarti nilai maksimumnya terdapat di array atau larik posisi ke-5, yaitu nilainya adalah 76. Tukar nilai maksimum tersebut dengan n. Nah, n-nya di sini kan. Berarti langsung tukar posisi, 76 langsung menempati ini posisi n. Langsung tukar dengan nilai yang ada di posisi n tersebut.
Berarti N-nya sekarang ini sudah menempati posisi nilai terbesar ya, yaitu 76. Nah, sekarang kita cek lagi di sini jadinya N-1. Ini masuk ke langkah 2. Nah, langkah kedua, berdasarkan susunan larik hasil langkah 1, carilah nilai maksimum di larik 1 sampai dengan 5 atau N-1. Berarti N-1 nya kan tadi di posisi ke 5 ya. Nah, ini kan posisinya ke 5 atau N-1. Kita cari lagi nilai terbesar di sini ada enggak. Nah, ini bedanya, ini langsung tukar, nggak seperti yang tadi. Ini posisi yang ke-6 atau N itu kita abaikan karena dia sudah berisi nilai terbesar. Nah, di antara elemen 1 sampai dengan N-1 itu masih ada nilai terbesar enggak? Masih. Mana nilainya? Nilainya adalah 29. Jadi di sini ada nilai 29 yang berada di elemen ke-1. Berarti tukar maksimum yang ada di elemen ke-5 dengan posisi yang tadi. Nah, di sini yang terbesar kan ini. Nah, ini yang terbesar. Berarti dia langsung tukar posisi dengan elemen ke N-1. Berarti di sini nilainya 29. Tadi di sini 21 pindah ke sini. Jadi sekarang ini sudah urut, kemudian tadi kan N, ini N-1. Sekarang di sini N-2. Nah, cek lagi di langkah ketiga. Dari hasil langkah kedua, maka cari lagi sisa yang belum kita urut, belum dapat hasil yang terbesar kan, berarti hanya di elemen 1 sampai dengan 4 ya. Maka di langkah ketiga kita cek lagi, cari nilai maksimum lagi di antara array elemen 1 sampai dengan elemen elemen keempat. Nah, di sini 21, 27, 10, 8. Ada nilai yang terbesar yaitu 27. Di mana? Di larik yang kedua atau di elemen yang kedua. Sehingga kita tukar posisi untuk menempati N kedua. Di sini langsung pindah. Nah, jadinya ini. Ini tadi posisi 2, 27, sekarang 8 ya. Sekarang di sini ini N, ini N-1. Ini N-2, ini N-3. Nah, di langkah selanjutnya berarti hasil dari langkah yang ketiga kita urutkan lagi, kita cari lagi dari 1 sampai dengan 3. Nah, di sini 1, 2, 3 kita cari lagi nilai maksimalnya. Ada di sini. Berarti nilainya yaitu di posisi elemen 1 nilainya adalah 21. Langsung tukar di posisi yang ketiga ini. Nah, berarti ini langsung pindah 21, ini 3. Ini tadi N-1, N-2, N-3. Sekarang N-4. Di sini N-4. Kita cek lagi di antara dua ini nilainya terbesar yang mana? Dia ketemu lagi di elemen ke-1 yaitu nilainya 10, maka tukarkan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah urut, berarti sudah selesai. Nah, ini untuk algoritma dari selection ya, max minnya. Nah, ini untuk codingnya. Di sini dicontohkan arraynya ada 7 untuk elemennya. Kemudian di sini ada U sama dengan 6. Ini untuk indeksnya. Ini untuk menginputkan arraynya. Ini tidak saya jelaskan, ini sudah paham kemarin, sudah sering saya jelaskan ya. Nah, ini untuk proses pengurutannya. Di sini dimulai dari indeks 0 sampai dengan kurang dari 7, berarti sampai dengan indeks ke-6. Ada variabel Cmax sama dengan 0. Nah, di sini dimulai, tadi kan proses perhitungannya dari elemen 1 sampai dengan elemen ke N gitu ya. Nah, karena di sini indeksnya mulai dari 0, maka di sini kita untuk proses perhitungannya kita mulai dari 1 biar nggak bingung. Berarti di sini mulai dari 1 sampai sama dengan U. U-nya berapa? Tadi sudah ada nilai awal dari variabel U yaitu 6. Jadi posisi 6. Berarti ini akan dikerjakan mulai dari urutan 1 sampai dengan urutan ke-6.
Nah, pada saat urutan ke-1 ini ada pengecekan. Jika yang ada dalam array posisi ke-1 nilainya lebih besar dari J max. J max-nya berarti nilai yang nanti terbesar itu ada di sini, di nilai J max-nya. Kemudian kalau misalkan nilai yang ada di dalam array yang ada di posisi 1 itu nilainya lebih besar dari J max, maka dia akan tukarkan dari nilai K ini, nilai K posisi yang tadi, nilai yang ada di dalam elemen 1 ini, kalau nilainya lebih besar dari J max, berarti dia simpan dulu ke dalam J max. Nah, untuk array yang pertama di sini kan posisi 1. Ini otomatis J max-nya dia lebih besar. Kenapa? Karena J max-nya kan masih diberikan nilai 0. Berarti K ini akan disimpan dulu sementara dalam J max. Berarti posisi elemen yang pertama kosong. Kemudian elemen yang terakhir yaitu ke-6, ini kan 6 ya tadi sampai dengan U. Nilai posisi ke-6 juga akan diambil, disimpan dulu ke dalam variabel temp. Sehingga variabel posisi pertama, elemen pertama dengan elemen terakhir itu nilainya kosong semua. Karena sudah disimpan juga di Jmax dan temp ya. Nah, karena sudah kosong, maka posisi ke-6 ini akan diisikan nilai yang tadi terbesar di posisi Jmax. Kemudian posisi Jmax ini yaitu di posisi K, yaitu posisi 1, diisikan data dari temp. Temp ini adalah data dari posisi yang ke-6. Kalau sudah dimasukkan ke dalam posisi ke-6, maka di sini ada U min min. Artinya U tadi kan nilainya 6, maka sekarang akan dikerjakan sampai dengan U sama dengan 5. Berarti U sama dengan 5. Untuk elemen yang terakhir yang ke-6 itu dia sudah urut, sudah nilainya terbesar, maka dia tidak akan diikutkan untuk dicek nilai yang paling besarnya, sehingga ini akan berkurang 1. Kemudian di I yang kedua, berarti ini sama-sama dengan 5 ya, kedua sampai dengan dimulai lagi dari posisi awal lagi. Di sini tadi akan diulang di posisi yang kedua, yaitu nilainya lebih besar enggak dengan nilai yang ada di dalam Jmax. Proses ini akan terus dilakukan sampai dengan datanya itu selesai, sampai dengan langkah yang terakhir seperti algoritma yang tadi. Kemudian kalau sudah, ini akan ditampilkan nilai posisi masing-masing elemen yang sudah diurutkan. Nah, ini untuk yang selection. Nah, descending hanya membedakan di sini ya, dimulai dari posisi ke-6 di sini sampai dengan posisi ke-1 di sini main. Nah, ini juga ditukar nilainya, apakah yang ada di posisi K itu lebih kecil dari Jmax. Kalau lebih kecil maka dia akan tukarkan. Jadi kalau mau scanning atau descending itu kita mainnya hanya di proses perulangan dan proses ini syarat dari perbandingannya dari percabangan. Nah, ini untuk algoritma ini, selection ini caranya sama persis dengan maksimum. Untuk yang minimum dan maksimum itu sama persis. Jadi hanya nilai yang besarnya aja yang nanti akan dimasukkan dalam if-nya itu tadi, yang dijadikan acuannya itu yang ada di dalam if-nya untuk syarat dari pertukarannya. Nah, kesimpulan dari selection ini dibandingkan dengan pengurutan yang tadi yang gelembung atau bubble sort ini, pengurutan yang selection itu kinerjanya lebih bagus, atau proses algoritmanya lebih sedikit ya, karena perbandingannya kan langsung ketika ada yang lebih besar langsung tukar posisi, tidak perlu tukar lagi dengan depannya, tidak perlu tukar lagi satu persatu. Kalau yang ini algoritmanya lebih mudah, lebih simpel, lebih baik. Kemudian operasinya untuk pertukaran di sini juga dilakukan ya satu kali. Kalau sudah ketemu dengan posisi yang lebih besar, maka langsung dilempar atau diletakkan di posisi yang terakhir. Jadi lebih direkomendasikan untuk yang untuk yang selection. Tapi kalau dari segi codingnya itu kalau pengalaman dari kemarin-kemarin itu banyak teman-teman yang lebih suka bubble sort daripada yang max min atau selection. Tapi memang proses algoritmanya di sini lebih mudah. Tapi sebenarnya
codingnya juga sama sih, intinya juga perbandingan sama seperti yang di bubble sort. Lanjutnya ini saya skip dulu. Terakhir di sini adalah pengurutan sisip atau insert. Namanya juga sisip, maka nanti akan disisipkan nilainya di mana? Yuk di antara. Namanya menyisipkan berarti kan menambahkan nilai di antara depan dan belakang atau di antara posisi yang ada di sebelah mananya gitu ya. Jadi bukan belakang depan, tapi di sini disisipkan di antara. Ya, jadi di sini untuk penyisipan elemen yang akan diurutkan, ini nanti pencarian posisi yang tepat dilakukan dengan pencarian beruntun. Selama pencarian posisi yang tepat dilakukan untuk elemen yang akan bergesernya itu nanti apa ya? Kalau misalkan sudah urut ya nanti nggak ada sisipan lagi. Cuman di sini ada syaratnya kalau untuk yang sisip. Kalau tadi kita dari dua metode itu kita lakukan dimulai dari depan atau belakang atau dari kanan atau kiri, dimulai dari elemen pertama atau terakhir. Tapi kalau yang sisip ini kita mulai, kalau misalkan dari depan kita mulai dari yang kedua. Kalau misalkan kita mulai dari yang ke N, maka kita mulai dari N-1. Ini berbedanya di situ. Nah, di sini algoritmanya. Langkah yang pertama, di sini L1 itu dianggap sudah urut. Jadi kalau misalkan kita mau dari kiri, L1 itu dianggap sudah urut. Kalau dimulai kita mulai dari yang belakang, dari N, maka nilai N itu dianggap sudah urut. Maka langkah yang selanjutnya kita mulai dari N-1+1. Di sini dari kiri ya, berarti di elemen kedua. Kalau dari kanan berarti N-1. L posisi kedua itu harus dicari tempatnya yang tepat antara elemen 1 dan 2 dengan cara menggeser elemen 1 ke kanan bila lebih besar dari nilai yang ada di dalam elemen kedua. Nah, kalau tadi sebelumnya itu nanti kalau data yang yang sudah diseleksi atau yang sudah dicocokkan, dia akan cocokkan ulang. Tetapi kalau yang di sini enggak. Nah, ini perbedaannya. Selain dimulai dari urutan yang kedua, di sini kalau yang tadi sudah dicocokkan ya nanti dia tidak akan dicocokkan ulang. Nah, di sini langkah yang ketiga, di sini nilai yang ada di posisi 3 itu nilainya kira-kira cocoknya berada di mana di antara nilai yang tadi. Jadi kalau yang tadi itu yang hasil sudah diurutkan itu tidak akan pernah disenggol-senggol karena sudah urut, tapi kalau di sini kalau di urutan sisip itu justru yang akan disenggol-senggol malah yang tadi sudah diurutkan. Nah, ini langsung ke ini aja ya. Ini langkahnya masih sama dari langkah 1 sampai dengan seterusnya. Ini langsung ke contoh dari penerapan algoritmanya saja. Ini sama, datanya masih ada 6 elemen, datanya juga sama. Jadi untuk langkah yang pertama di sini ini dianggap sudah urut. Ya, jadi langkah pertama dia otomatis sudah mengurutkan satu nilai. Biarpun nilai di sini lebih besar, lebih kecil, tengah-tengah itu tetap sama, bahwa anggapnya di sini sudah urut. Nah, di langkah yang kedua itu dia akan membandingkan di sini. Nah, di langkah yang kedua dia akan bandingkan berdasarkan larik yang ada di hasil langkah ke-1, yaitu cari posisi yang tepat untuk L2. L2 nilainya berapa? 27. 27 ini akan dicek dibandingkan dengan posisi 1 sampai dengan 2. Antara posisi 1 dengan posisi 2 nilainya itu kalau ascending 27 itu cocoknya berada di posisi mana? Kalau ascending berarti cocoknya berada di depan. Sehingga ini yang tadi sudah dicocokkan ini nilai 29 dengan nilai 27 itu apakah kalau ascending ini tepat seperti ini? Maka dia harusnya ditukar sehingga hasilnya ini salah, ini kurang. Ini harusnya di sini 27
kemudian di sini 29. Ini lupa belum saya pindah. Nah, jadi kita bandingkan antara elemen 1 sampai 2 itu kalau ascending cocoknya di mana posisinya. Nah, ini harusnya bertukar. Kemudian di langkah yang ketiga yaitu kita ngecek di posisi yang ketiga, nilainya 10. Nah, posisi 10 ini kira-kira tepatnya berada di mana dibandingkan dengan dua angka yang tadi sudah kita urutkan. Berarti 10 itu cocoknya berada di paling depan, sehingga dia akan menggeser ya, akan disisipkan di sini. Nah, di sini hasilnya 10, 27, 29. Berarti 29 itu langsung pindah ke posisi 3. Kemudian hasil langkah yang ketiga ini untuk pengurutan yang keempat. Ini tadi untuk elemen yang keempat ya. Ini elemen keempat, nilainya adalah 8. Jadi elemen keempat ini nilainya 8. 8 ini jika dibandingkan dengan nilai yang sudah diurutkan di depannya, kira-kira N ini cocoknya di mana? Ini cocoknya di sini ya. Nah, kalau tadi proses yang langkah kedua, di sini nilainya 10, di sini nilainya 29, dia langsung ditukar. Tetapi berbeda dengan yang ini. 8 itu cocoknya berada di depan, tetapi yang depan nilainya 10, bukan berarti dipindah ke sini. Tetapi 10 ini dia geser ke belakang. Berarti 8 masuk ke posisi 1 ini. Kemudian 10 geser ke nomor 2, 27, 29 geser 3 dan 4. Kemudian selanjutnya di langkah yang ketiga, hasil dari langkah yang kedua itu kita cek lagi di sini 76. Kita bandingkan 76 itu ternyata posisinya tepat di sini. Karena apa? Paling besar ya di antara nilai yang hasil sudah diurutkan tadi. Nah, di sini. Kemudian langkah yang kelima, hasil dari langkah keempat ini akan dicek lagi untuk langkah yang kelima. Di sini cek nilainya. Nilai 21 itu cocoknya di mana? Nah, nilai 21 itu cocoknya di sini. Berarti setelah 10 dan 27. Berarti di sini. Ini 21 bukan pindah ke sini, tetapi dia pindah ke belakang, geser ke belakangnya. Nah, kalau algoritma perhitungannya seperti ini kita lebih simpel ya, karena langsung sisip gitu aja. Tetapi nanti di codingnya akan lebih rumit. Kenapa? Karena dia nggak tentu apakah dia mau langsung tukar ataukah dia geser ke belakang. Itu kan dia nggak tentu di situ. Sehingga ini untuk codingnya di sini ada perulangan dari proses pencocokannya mulai dari elemen kedua. Di sini elemen ke-1 elemen kedua ini sama dengan tempatnya berada pada temp. Jadi ada variabel bantu namanya adalah temp, isinya adalah nilai yang ada di posisi kedua atau di elemen kedua. Nah, ini biar nggak bingung, ini tetap saya gunakan urutan ya, bukan indeks. Kalau misalkan dengan indeks maka di sini disamakan aja, berarti di sini indeksnya ke 1. Karena indeksnya mulai dari 0, 1. Karena ini dengan elemen, biar lebih mudah maka di sini juga sama, di sini 2. Nah, kemudian ada variabel bantu namanya adalah J. J itu sama halnya untuk menyimpan nilai yang ada di posisi K-1. K-1, K-nya kan tadi dimulai dari sini ya. Ini adalah K. Berarti di sini ini adalah K-1. Berarti J itu akan diisikan data atau akan menyimpan data yang ada di posisi elemen 1. Sedangkan temp itu mengisikan data di posisi K-nya. K-nya di sini. Kemudian ini menggunakan perulangan while karena di sini nggak tentu apakah dia itu mau geser atau mau pindah tempat ya. Dia akan dikerjakan selama posisi kedua, posisi yang L sama dengan K kan dimulai dari 2 nih ya. Selama posisi yang ada di temp itu nilainya lebih kecil dari posisi 1. Kalau nilai yang di 2 itu lebih kecil dari 1, maka akan kerjakan ini. Apa yang akan dikerjakan? Yaitu posisi J plus 1. J itu tadi kan posisi yang ke 1 ya. Berarti posisi kedua akan diisikan data dari posisi ke 1. Ini posisi 1, ini posisi kedua. Kemudian J main. J main berarti dia akan melakukan
posisi J min J-nya itu berapa tadi, nilainya 1, berarti dia akan kembali lagi ke J yang depannya lagi. Jadi sini untuk membandingkan nilai yang sudah diurutkan tadi, dia akan membandingkan dengan hasil dari langkah sebelumnya yang sudah diurutkan. Kemudian jika posisi nilai temnya, berarti tem ini adalah K yang kedua ya. Jika nilai posisi yang K ini lebih besar dari posisi yang ke-1 atau sama dengan 1, ini sebenarnya sama. Ini posisi yang pertama, posisi 1. Ini posisi 1, ini OR. Jadi kalau misalkan nilai yang ada di posisi kedua itu nilainya lebih besar dari posisi 1, maka posisi J plus 1, J kan 1 ya tadi, berarti di plus 1 jadi posisi kedua. Maka posisi kedua akan diisikan data dari tem. Tem itu juga posisi kedua. Artinya apa? Artinya dia tetap hanya memindahkan penyimpanan data sementara tadi di variabel tem itu yang akan diisikan ke dalam posisi kedua. Nah, kemudian jika misalkan else berarti di sini jika nilainya ini tidak terpenuhi ya, maka posisinya untuk posisi kedua akan diisikan dari posisi 1. Kemudian posisi 1 yang tadi kosong akan diisikan data. Jadi dia nilainya tetap. Nah, ini perulangan untuk menampilkan hasil dari proses sorting tersebut. Nah, kesimpulan dari metode sisip ini ada kelemahannya, yaitu terletak pada banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen lari. Karena apa? Karena tadi sudah diurutkan, nanti akan dicek lagi dengan data yang baru, akan diurutkan lagi. Nah, belum lagi untuk yang pergeseran tadi, apakah dia itu langsung geser ke belakangnya atau dia akan pindah menempati posisi dengan nilai yang tadi akan ditukar. Untuk larik yang jumlahnya besar ini tidak praktis, dan ketiga metode tersebut itu yang paling kinerjanya paling baik ini adalah di max-min atau di selection. Tapi kembali lagi, kalau kita mau menggunakan yang bubble sort juga boleh, mau yang menggunakan ini juga boleh. Nah, ini untuk sortingnya ya. Nah, ini untuk kuis nanti bisa buat latihan di rumah ya.